Oke, halo semuanya. Dikarenakan anime Magic and Muscle masih ongoing, kali ini saya akan melanjutkan seri dari anime Sumatsu no Valkyrie. Dan untuk kalian yang belum melihat season satunya, silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Sebelumnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan antara Raiden melawan Shiva. Dan ronde kelima itu dimenangkan oleh Shiva. Alhasil, kedudukan saat ini adalah 2-3. Dan manusia masih tertinggal 1 poin dari kubu dewa. Baiklah, tak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan Heimdall yang memperkenalkan petarung dari kubu dewa, di mana ia dianugerahi sebuah kekuatan oleh para dewa. Dan kekuatan itu ia dapat hanya dalam waktu 6 bulan saja. Oke, perkenalkan, ia adalah Sang Buddha, sosok yang rela meninggalkan kerajaannya dan rela memilih untuk mengembara seorang diri. Saat Buddha memasuki arena pertarungan, umat manusia pun ketakutan karena sudah dipastikan umat manusia akan kalah lagi. Namun siapa sangka, Buddha ia pergi ke tempat umat manusia itu berada. Kemudian Heimdall pun menghampiri Buddha. Secara bersamaan, Buddha mengatakan, "Jika aku akan bertarung demi umat manusia." Mendengar hal tersebut, Gol beserta yang lainnya pun terkejut. Kenapa Buddha melakukan hal itu? Terlebih lagi, ia mengatakan hal ini tepat di hadapan para dewa. Jika para dewa tak ada yang mau melindungi umat manusia, maka aku akan melindunginya. Dan jangan pernah kalian menghalangi langkahku. Sementara itu, petarung sebelumnya, yaitu Shiva dan juga Thor, mereka nampaknya akan menikmati pertarungan ini. Sedangkan dewa lainnya pun geram dengan apa yang telah Buddha lakukan. Di tempat yang berbeda, Gol menganggap jika Brunhild telah memaksa Buddha untuk berpihak kepada umat manusia. Ternyata sebelum itu Buddha sempat menemui Brunhild. Di sana Buddha mengatakan, jika sebelumnya Zeus sempat mengajakku untuk bergabung dengannya. Namun aku menolaknya dan aku lebih memilih untuk membela umat manusia. Sementara itu, Zeus yang geram dengan tingkah Buddha, ia pun datang menghampirinya. Dan ia juga tak segan-segan untuk bertarung melawan Buddha. Namun Heimdall mencegahnya. Oleh sebab itulah, Zeus ini akan mengerahkan 7 dewa keberuntungan untuk menghadapi Buddha. Tak berselang lama, ke-7 dewa itu pun datang ke sana. Melihat peserta selanjutnya telah datang, Heimdall pun memperkenalkan kepada para penonton. Dan ia adalah Bisa Mountain. Kemudian, ke-7 dewa itu pun bergabung menjadi satu. Diceritakan pada zaman dahulu, ke-7 dewa ini adalah dewa pembawa keberuntungan. Namun masih ada satu lagi, dan keberadaannya ini tak pernah terlihat selama ribuan tahun terakhir. Bahkan ketika ia menginjakan kaki di bumi, maka dunia ini akan hancur. Alhasil dari bergabungnya ke-7 dewa tersebut, lahirlah sosok dewa yang digadang-gadang adalah dewa ke-8. Dan ia adalah Zirofuku. Di sana, Zirofuku pun langsung mengeluarkan volume miliknya untuk menghadapi Buddha. Bahkan mereka yang ada di sana semuanya terkejut dan mereka tak mengira jika ada dewa yang mengerikan di dunia ini. Setelah Zirofuku muncul, Heimdall ia mengumumkan jika ronde ke-6 ini dimulai. Oke, sebelum kita melihat pertarungan mereka, kita akan membahas latar belakang dari masing-masing kedua petarung ini. Dimulai dari Zirofuku. Diceritakan, jika Zirofuku ini adalah dewa yang paling bajik. Bahkan di saat itu, dewa dan manusia hidup secara bersampingan. Namun saat Zero datang ke pemukiman, ia melihat banyak sekali kemalangan di sana. Kemudian ia menghampiri seorang anak yang sedang sakit, dan ia langsung menyerap rasa sakit tersebut. Alhasil dengan adanya Zirofuku, anak tersebut pun sembuh dari penyakitnya.
Bahkan semua orang yang ada di sana, mereka semua memuji kehadiran dari Zero Fuku. Singkat cerita, Zero Fuku ini telah menyerap kemalangan dari umat manusia. Bahkan dari kemalangan itu, tubuh Zero Fuku ini merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Setelah sekian lama, Zero pun mengunjungi desa yang dulunya pernah ia datangi. Namun setelah ia sampai, bukannya disambut, Zero, ia malah dihina oleh anak yang pernah ia selamatkan. Dan dari hal itu, ia mengetahui sisi gelap dari manusia. Di mana ketika kemalangan itu telah menghilang, manusia ini akan seenaknya memperlakukan orang lain. Di saat Zero terpuruk dengan keadaan, ia pun melihat adanya rombongan manusia yang datang ke sana. Meskipun mereka terlihat sangat lusuh, tapi mereka sangat bahagia. Dan rombongan itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Buddha. Saat Buddha melintas, ia pun menghentikan langkah Buddha. Dan ia menanyakan kepada Buddha, "Kenapa orang-orangmu sangat bahagia? Sedangkan mereka yang telah kuselamatkan, mereka terlihat sangat malang." Dan jawaban dari Buddha ini membuat Zero Fuku tersadar, di mana ada kegelapan pasti ada cahaya. Di sana, Buddha juga mengajak Zero untuk bergabung dengannya. Namun Zero malah lari dari rombongan itu. Saat sampai di tengah hutan, Zero ini nampak kesal. Kenapa ia belum bisa membuat orang bahagia? Padahal ia telah berusaha sangat keras. Alhasil dengan rasa kecewa itu timbullah rasa benci dari Zero Fuku. Dan rasa benci inilah yang melahirkan ketujuh dewa keberuntungan. Di saat itu juga, ketujuh dewa ini menaruh rasa dendam terhadap Buddha. Akhirnya, hari pembalasan itu pun telah tiba. Saat Zero akan menyerang Buddha, Buddha terlebih dahulu mendaratkan tendangannya ke arah Zero. Merasa dirinya ini dihina, Zero pun kembali menyerang Buddha. Namun entah kenapa Buddha ini mampu untuk menghindari semua serangan dari Zero Fuku. Tak lama kemudian, volume milik Zero ini pun berubah menjadi semakin membesar. Diketahui semakin banyak Zero menyerap kemalangan, maka volume miliknya juga akan semakin kuat. Oleh karena itulah, volume milik Zero ini disebut dengan volume bencana. Tak sampai di situ saja, meskipun volume milik Zero telah berubah, serangan milik Zero ini masih saja tak bisa untuk mengenai Buddha. Di sisi lain, Brunhild, ia memberitahu rahasia Buddha kepada Gol, di mana Buddha ini mampu melihat serangan Zero. Dengan kata lain, Buddha mampu melihat masa depan. Terlebih lagi jika lawannya ini masih memiliki sedikit cahaya di hatinya. Dan dengan adanya cahaya itulah, Buddha bisa semakin baik untuk melihat serangan lawannya. Singkat cerita, Buddha ini melancarkan serangannya ke arah Zero Fuku. Dan ini membuat Zero Fuku semakin murka terhadap Buddha. Meskipun serangan Zero ini membabi buta ke arah Buddha, tetap saja dirinya yang terkena serangan dari Buddha. Dikarenakan semakin banyak kemalangan yang ia alami, volume milik Zero ini menjadi semakin membesar. Bahkan ketika Zero menyerang Buddha, semua orang menganggap jika Buddha tak mampu untuk menghindari serangan dari Zero Fuku. Melihat serangan Zero yang semakin kuat, Buddha pun merubah tongkat miliknya. Dengan adanya hal itu, serangan Zero pun dapat ditepis oleh Buddha. Bahkan Zero yang menyadari hal itu, ia pun semakin marah kepada Buddha. Dan ia semakin banyak menyerap kemalangan. Sedangkan Buddha, ia kembali merubah tongkat miliknya. Dan untuk kali ini, Buddha akan menyerang Zero dengan jarak dekat. Dan hanya dengan sekali pukul saja, Zero ini mampu ditumbangkan oleh Buddha. Diceritakan pada masa lalu, tepatnya di kerajaan India Utara, ada seorang pemuda yang bernama Siddhartha.
Dirinya ini mendapatkan fasilitas terbaik di sana. Bahkan ia sempat diramal akan menjadi penyelamat dunia. Pada malam harinya, Siddhartha yang sedang sendiri, ia pun dihampiri ayahnya, di mana Siddhartha ia akan menjadi penerus kerajaan ini. Keesokan harinya, Siddhartha pun mulai membagikan makanan kepada para warga. Di sana, Siddhartha ini dikenal baik oleh masyarakat yang ada di sana. Singkat cerita, Siddhartha ini mendatangi rekannya yang bernama Jataka. Di sana, Jataka mengatakan kepada Siddhartha, "Jika aku tak bisa hidup lebih lama lagi, dan ini disebabkan oleh penyakit yang terus menyerangku." Bahkan keduanya ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Tepat di suatu momen, Jataka mengatakan kepada Buddha, jika ia ingin hidup bebas. Tak berselang lama, hari itu pun tiba. Jataka telah menemui takdirnya. Sedangkan Siddhartha yang akan pergi ke pemakaman Jataka, ia pun teringat dengan keinginan dari Jataka. Saat Jataka akan dimakamkan, tiba-tiba Siddhartha ia datang ke sana. Dan ia membawa Jataka pergi dari sana. Bahkan tindakannya ini dibenci oleh semua orang yang ada di sana. Meskipun ia mendapatkan banyak sekali kecaman, Siddhartha tak memperdulikan hal itu. Setelah sampai di sungai, Siddhartha pun melepaskan Jataka agar ia bisa hidup bebas. Dengan adanya hal ini, keinginan Jataka pun terkabul. Sedangkan Siddhartha, ia mulai berkelana seorang diri. Dan ia berusaha untuk menemukan jati dirinya. Oke, kita kembali lagi ke pertarungan antara Buddha dan juga Zero Fuku. Di sana, Zero semakin gila menyerang Buddha. Namun tetap saja semua serangan Zero ini dapat dihindari oleh Buddha. Menyadari mulai tumbuh cahaya di hati Zero, Buddha pun mengajak Zero untuk bertarung dengan tangan kosong. Di sana, keduanya pun saling jual beli pukulan. Bahkan di saat seperti ini, Zero merasakan rasa bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun Zero harus kalah dengan Buddha. Di saat Zero bahagia, tiba-tiba saja tanduk miliknya ini bergerak dengan sangat aneh. Bahkan tanduk milik Zero ini membuat Zero sampai kesakitan. Tak lama kemudian muncullah 2 ekor naga dari tubuh Zero Fuku. Secara bersamaan, Zero yang minta tolong kepada Buddha, ia pun dihalangi oleh kedua naga tersebut. Di sana muncullah sebuah telur emas yang sangat besar. Dan dari telur itu keluarlah sosok yang sangat mengerikan. Bahkan Zeus yang melihatnya, ia sampai terkejut ketika melihat sosok itu muncul. Terlebih lagi dengan Buddha, ia tak bisa melihat cahaya di dalam sosok tersebut. Diketahui ia adalah penguasa dari neraka, dan ia adalah Hajun. Sementara itu di tempat para dewa, Hades ia mulai memperkenalkan sosok itu kepada mereka, di mana sosok itu bukanlah dewa. Meskipun sulit dipercaya, tapi ia benar-benar muncul di sini. Lalu Hades memperkenalkan sosok itu, dan ia adalah penguasa dari alam Helheim. Diceritakan, dunia ini dibagi menjadi 3 bagian, dan dari ketiga itu dipimpin oleh seorang penguasa. Khususnya alam bawah, itu merupakan tempat para iblis berkumpul. Menurut legenda, tanduk neraka akan bangkit, dan ia akan menelan cahaya yang ada. Dan ia dikenal dengan Hajun. Bahkan Hajun ini pernah menghancurkan alam bawah hanya dengan sekali serang saja. Dan hal itu terjadi sebelum diriku memimpin alam bawah. Sedangkan Hades selaku penguasa alam bawah, ia belum pernah bertemu dengan Hajun. Di sisi lain, Hajun ini mulai menyerang Buddha. Dan Buddha berhasil menepis serangan itu. Sedangkan Gol yang melihatnya, ia bertanya kepada Brunhild,
apakah Buddha mampu melihat serangan dari Hajun? Brunhild pun menjawabnya, jika saat ini ia tak bisa merasakan aura cahaya dari Hajun. Dan untuk saat ini, ia tak bisa untuk melihat serangan Hajun ke depannya. Di tempat yang sama, Buddha pun kesulitan menghadapi Hajun. Bahkan ia sampai terluka akibat serangan yang diberikan oleh Hajun. Melihat Buddha yang mampu menepis serangannya, Hajun pun menyerang Buddha dengan seluruh kekuatannya. Sehingga di sana terjadilah gelombang serangan yang sangat besar. Meskipun Buddha telah menepisnya, ia tetap terkena serangan dari Hajun. Akibatnya, mata kiri Buddha ini harus terluka akibat serangan tersebut. Hajun yang melihat Buddha semakin kesulitan, ia pun senang menyerang Buddha. Di sana, Buddha lagi dan lagi harus menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tibalah di suatu momen, Buddha ini harus terkena serangan dari Hajun. Dan hal ini mengakibatkan Buddha semakin melemah. Di tempat yang berbeda, ada seorang dewa yang bernama Beelzebub. Dan ia mengambil benih dari Hajun. Lalu ia menanamkan kepada Zirufuku. Dan hal inilah yang menyebabkan Hajun kembali bangkit. Sementara itu, Buddha ini kesulitan untuk menghadapi kekuatan dari Hajun. Bahkan luka yang ia terima juga semakin banyak. Namun Buddha tak menyerah begitu saja. Ia mencoba memanggil Zero yang ada di dalam tubuh Hajun. Mendengar hal itu, Hajun malah mentertawakan Buddha. Bahkan, ia mengatakan jika Zero telah ia makan. Menyadari Hajun bukanlah lawan yang lemah, Buddha pun merubah tongkatnya ke bentuk alam kelima. Dan itu merupakan sebuah kebencian. Melihat hal itu, Hajun pun semakin semangat untuk melawan Buddha. Di sana, keduanya saling jual beli pukulan. Bahkan keduanya ini melakukannya dengan sekuat tenaga. Sampai suatu ketika, keduanya ini harus terluka akibat serangan yang sama-sama mereka terima. Namun luka yang diterima Buddha ini semakin banyak. Bahkan para dewa di sana tak menyangka jika Buddha mampu bertahan sejauh ini. Tibalah di suatu momen, Hajun ini terkejut kenapa Buddha masih bisa bertahan di tengah keadaannya saat ini. Bahkan Hajun juga mulai gemetaran saat ia menghadapi Buddha. Tak sampai di situ saja, keduanya ini kembali menyerang satu sama lain. Namun untuk saat ini, tongkat milik Buddha harus hancur ketika berhadapan dengan pedang milik Hajun. Akibatnya, ia harus terpental jauh dari sana. Secara bersamaan, saat Buddha yang tengah berada di alam jiwa, ia melihat adanya cahaya di sana. Dan ternyata itu adalah Zero yang datang kepadanya. Di saat itu juga, Zero menjadi volun dari Buddha. Bahkan semua yang ada di sana mereka terkejut bagaimana bisa Zero bergabung dengan Buddha. Sedangkan Brunhild, ia menangis melihat kebangkitan dari Buddha. Melihat Buddha yang memiliki volun baru, Hajun pun datang dan menyerang Buddha. Sedangkan umat manusia mereka memberikan semangat kepada Buddha. Dan mereka berharap jika Buddha mampu mengalahkan Hajun. Di sana Buddha pun mulai bisa melihat cahaya dari Hajun. Dan hal ini disebabkan karena timbulnya rasa takut dari Hajun. Dikarenakan serangannya tak ada yang mengenainya, Hajun pun mengeluarkan ulti terkuatnya untuk menyerang Buddha. Di saat semuanya mengira Buddha telah kalah akibat serangan itu, tiba-tiba saja Buddha ini bergerak dengan sangat cepat. Dan untuk mengakhiri semua ini, Buddha pun langsung menebas Hajun dengan volun miliknya. Alhasil dengan kekalahan Hajun, semua umat manusia pun bersorak gembira. Dan dengan kemenangan ini, skor umat manusia dan dewa pun imbang. Sebelum Buddha pergi,
Zero pun keluar dari sana, dan Zero memberikan senyuman terakhirnya kepada Buddha. Yang mana arti dari senyuman itu kini Zero telah bahagia di sana. Akan tetapi, akibat pertarungan itu Buddha harus menerima luka yang sangat banyak. Dan berakhirlah season kedua ini. Kedepannya, kita akan menyaksikan ronde selanjutnya. Dan apakah manusia mampu bertahan di tengah-tengah keadaan seperti ini? Lalu siapakah yang akan mewakili umat manusia di ronde ketujuh? So, jawabannya akan kita lihat di season ketiga nanti.